Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan Kamil dengan NIM 24086236. Di sini saya akan membuat video pendidikan Pancasila yang akan membahas implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila di era globalisasi di tengah perkembangan teknologi, budaya yang semakin beragam, dan arus informasi yang sangat cepat. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman yang harus tetap kita jaga. Atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Siapa itu Gen Z? Generasi Z dikenal sebagai generasi digital cepat, kreatif, fleksibel, dan kritis. Mereka tumbuh dengan akses informasi tanpa batas. Namun derasnya globalisasi membuat nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kesederhanaan, dan nasionalisme mulai tergeser. Karena itu, pemahaman terhadap Pancasila menjadi kunci agar Gen Z punya identitas kuat, karakter stabil, dan moral yang kuat. Implementasi sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dapat diterapkan dengan sikap toleransi, apalagi di ruang digital. Generasi Z harus mampu menghargai keyakinan orang lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan tetap menjaga keyakinan meskipun berbeda. Arus globalisasi memang membuat perbedaan semakin terlihat, tapi justru disinilah ketuhanan diuji, mampu menghormati semua kepercayaan di masyarakat global. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di era digital, kemanusiaan dapat diwujudkan lewat empati, anti-bullying, dan tidak menyebarkan konten merendahkan orang lain. Kegiatan sosial daring seperti donasi atau gerakan solidaritas juga bagian dari penerapan sila kedua. Dokumen menyebutkan bahwa empati dan solidaritas adalah fondasi karakter Gen Z agar tidak hanya cerdas digital tapi juga berakhlak. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Budaya asing mudah masuk melalui media sosial. Itu positif kalau kita bijak, tapi bisa melebihkan identitas bangsa kalau tidak dipilih. Karena itu, sila ketiga mengingatkan kita untuk tetap bangga pada budaya Indonesia dan menjaga persatuan terutama di dunia maya. Orang juga menyebutkan bahwa minat Gen Z terhadap budaya luar cenderung lebih tinggi, sehingga perlu kesadaran untuk kembali mengingatkan nasionalisme dan menguatkannya. Selanjutnya yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila keempat ini dapat diterapkan melalui diskusi sehat di media sosial. Kita harus terbiasa memeriksa fakta, tidak menyebarkan hoaks, dan menghargai pendapat orang lain. Demokrasi digital membutuhkan sikap dewasa dan bijaksana. Bahkan dalam organisasi kampus, Gen Z sudah banyak yang menerapkan musyawarah untuk menyelesaikan masalah dan wawancara. Ini itu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima ini bisa dilakukan dengan mendukung pemerataan akses pendidikan, teknologi, kesempatan. Misalnya ikut kegiatan pengabdian masyarakat, membantu teman yang kesulitan teknologi, dan menggunakan internet untuk hal bermanfaat. Sila kelima ini menegaskan bahwa tanpa keadilan digital, literasi, dan akses dan kesempatan, nilai Pancasila tidak akan berjalan. Tantangan nilai Pancasila di era global. Tantangan yang pertama adalah derasnya hoaks dan individualisme di media sosial. Yang kedua, meningkatnya cyberbullying dan penurunan moral akibat konten negatif. Yang ketiga, budaya asing yang begitu kuat membuat karakter asli bangsa terkikis. Yang keempat, polarisasi dan perdebatan yang memecah belah di ruang digital.
Karena itu, literasi digital dan karakter Pancasila perlu diterapkan bersama-sama. Contoh nyata implementasi. Contoh implementasi yang cocok untuk Gen Z adalah gotong royong digital. Kita bisa berdonasi online, kampanye edukasi, atau berbagi informasi positif. Kemanusiaan tetap bisa dijalankan meski tanpa bertemu langsung. Yang penting nilai Pancasila jadi pedoman bertindak, bukan sekedar hafalan. Walaupun hidup di era global, karakter Indonesia harus kita jaga. Yang dapat kita ambil yaitu saya belajar bahwa nilai Pancasila tetap relevan untuk kehidupan digital kita. Kemanusiaan dan empati harus diterapkan dalam setiap interaksi online. Toleransi digital penting untuk mencegah konflik dan menjaga kerukunan. Persatuan adalah benteng untuk menghadapi arus budaya lokal. Demokrasi digital harus dijalankan secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Kami percaya generasi Z mampu menghadapi tantangan global dengan tetap berpegang pada nilai Pancasila.